Selamat sore semuanya, masih di channel Dunia Filsafat. Pada sore ini kita akan membahas mengenai tema epistemologi, masih tentang teori pengetahuan yang mempelajari bagaimana seseorang bisa mendapatkan pengetahuan, sumbernya dari mana, juga apa yang menyebabkan sesuatu pengetahuan itu dianggap benar, bagaimana memperoleh pengetahuan itu atau penyusunan suatu pengetahuan tersebut. Lalu apakah epistemologi memiliki jenisnya? Secara cara kerja epistemologi bisa dibedakan, diklasifikasikan. Ada epistemologi bersifat metafisis, kemudian ada epistemologi skeptis, kemudian ada epistemologi secara kritis. Jadi epistemologi metafisis itu adalah bagaimana memahami tentang pengetahuan yang bersifat metafisik. Pengandaian Plato mengenai dunia idea itu sebagai sesuatu yang melampaui fisik. Menurut Plato, agar kita bisa memahami realitas, ya kita harus memahami sesuatu yang tetap. Dan realitas yang bersifat berubah itu adalah pengenalan indrawi. Ada suatu pengetahuan bawaan yang memberikan suatu afirmasi mengenai kebenaran. Nah, ini disebut dengan suatu yang metafisis. Dia menjelaskan tentang bagaimana kita harus membedakan apa itu disebut dengan doksa, suatu pengetahuan yang berubah-ubah atau bersifat opini. Kemudian ada juga disebut dengan pengetahuan yang tetap, dan itu disebut dengan episteme. Salah satu yang metode yang digunakan adalah anamnesis, mengingat kembali, gitu kan. Kemudian ada epistemologi yang bersifat skeptis. Jadi bagaimana seseorang atau subjek bisa mendapatkan suatu pengetahuan, yaitu dengan cara meragukan suatu perumusan pengetahuan, meragukan suatu keutuhan suatu pengetahuan kalau si subjek tidak meyakini. Keyakinan ini juga tentu saja berdasarkan suatu bukti-bukti. Ini misalnya ada pada Descartes, René Descartes ya. Descartes yang menjelaskan bahwa kita harus meragukan segala-segalanya agar kita bisa mendapatkan suatu pengetahuan yang tidak bisa diragukan lagi. Akhirnya mendapatkan sesuatu yang disebut dengan aku berpikir maka aku ada. Nah, kemudian ada epistemologi yang bersifat kritis. Epistemologi ini menggunakan alat atau pemikiran, nalar yang sangat kritis untuk bisa memahami tentang realitas itu. Sebenarnya epistemologi itu suatu pembahasan mengenai bagaimana kita bisa mendapatkan suatu pengetahuan yang bersifat hakiki gitu ya. Bagaimana kita bisa membedakan ini pengetahuan hakiki, suatu prinsip yang umum tentang suatu realitas, dan juga untuk memahami tentang bagaimana kita menjustifikasi bahwa sesuatu itu dianggap benar atau salah berdasarkan apa gitu. Nah, di sini apa yang dilakukan oleh Plato itu ya dia membedakan mana suatu pengetahuan yang bersifat berubah. Karena itu sesuatu yang bersifat berubah itu tidak bisa menjadi suatu konsep umum, berarti tidak bersifat bisa dipegang sebagai suatu pengetahuan. Begitu juga dengan Descartes, epistemologi dia adalah dengan metode kesangsian, itu dia ingin mendapatkan suatu pengetahuan yang dimana si subjeknya itu tidak ada keraguan sama sekali gitu. Metode kebingungan menyebabkan suatu cara gitu ya untuk mendapatkan suatu pengetahuan yang pasti gitu. Keraguan untuk mendapatkan suatu yang pasti ini juga sebenarnya kontradiksi juga. Walaupun Descartes menyatakan bahwa kepastian itu adalah subjek yang berpikir. Kemudian epistemologi kritis itu misalnya ya kita kasusnya misal pada masa Frankfurt yang bagaimana dia mengkritik pola ideologi, pola positivisme yang mereduksi kebenaran, yang menganggap bahwa realitas itu hanya fisik saja gitu kan, realitas fisik saja, pengandaian fisik saja, sudut pandang metode ilmiah saja tanpa mempertimbangkan aspirasi dari agama, terus pemahaman budaya atau humaniora. Disinilah kita
berusaha untuk memahami bagaimana kita memperlakukan manusia itu dari sudut pandang apa. Apakah dari sudut pandang metafisis, apakah dari sudut pandang kemampuan menalar, atau bagaimana kita memahami tentang suatu konstruksi sosial yang ada hubungannya dengan diri kita. Jadi makanya mempelajari epistemologi itu tidak ada salahnya juga, tidak ada yang sia-sia. Bagi Rorty sebenarnya pengembangan dari epistemologi itu harus pada pembacaan, penafsiran hermeneutik, dan ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.